Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik. Tadi siapa di sini yang berangkatnya paling awal? Ya, Mas Tegar silakan pimpin doa. Untuk sehingga doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurlaili Oktaviani, Hadir Bu. Nur Sinta, Hadir Bu. Tia Datu Solihah. Hadir Bu. Baik, masuk semuanya ya. Masuk. Alhamdulillah. Sekarang kita menyanyikan lagu untuk kita masuk ke pembelajaran biar tetap semangat dan tambah semangat. Kita awali dengan menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Hadir Bu. Yuk, silakan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Sudah semangat ya? Sudah. Baik, anak-anak di sini siapa yang pernah menyalakan televisi? Kira-kira kenapa ya televisi kalau setelah dinyalakan itu memunculkan gambar dan suara? Kenapa ya? Tapi sebelum itu kita cek semangat dulu deh, cek semangat lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai perubahan bentuk benda dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan kalian mempelajari materi hari ini agar kalian dapat menganalisis terkait perubahan bentuk benda dan mampu memanfaatkan terkait perubahan bentuk benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu punya berita nih. Kalian siapa yang suka berita? Oh tidak? Ya nggak apa-apa. Berita itu sangat baik buat kalian untuk menambahkan informasi dan pengetahuan bagi kalian. Kok nggak suka? Nah, coba kalian lihat dulu ya. Nanti analisis apa aja sih yang ada di berita itu. Sementara itu, pemirsa, produsen panel surya China mulai melakukan pembangunan pabrik di Indonesia. China sendiri tercatat menyumbang sekitar 80% dari pengiriman panel surya dunia. Kalian sudah melihat berita tersebut? Sudah. Dari berita tersebut, apakah kalian pernah melihat benda ini? Belum. Siapa Bu? Oke, berarti belum tahu ya? Terus nama dari kalian tadi membaca nggak di berita itu namanya apa benda ini? Panel surya. Oke. Nah, biasanya benda tersebut mengubah apa menjadi apa ya? Terus manfaat panel surya apa ya kira-kira? Nggak tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi di gambar ini, di berita ini juga menyebutkan bahwa Cina bangun pabrik panel surya di Indonesia. Nah, di sini terdapat benda bernama panel surya. Nah, nama benda tersebut itu panel surya. Kemudian benda tersebut ini fungsinya buat apa sih? Kira-kiranya kok bisa dibangun di pabrik Indonesia?
Ada yang tahu? Buat mata perubahan. Nah, jadi benda tersebut itu bisa membangkitkan energi listrik. Jadi fungsinya itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Gitu. Nah, anak-anak sudah paham semuanya? Nah, jika sudah paham, anak-anak bisa mengerjakan soal terlebih dahulu ya. Ibu bagikan satu-satu soalnya. Kalian nggak boleh mencontek ya, harus menjawab sendiri-sendiri. Dituliskan sesuai dengan nama dan nomor absennya ya. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Oke, sekarang boleh dikerjakan ya. Ayo sebisa kalian. Boleh. Apa yang sulit? Aku boleh bekerja sama nggak? Tidak boleh ya. Nih, Boleh mencontek nggak? tidak boleh sayang, tidak boleh. Harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ada yang nggak bawa pulpen? Saya tuh. Bentar ya. Tuh, besok yang nggak bawa bisa dibawa ya. Ya bilang Bu, punya saya Bu. Sudah semuanya? Belum? Sudah Bu, baik Bu. Baik, sekarang boleh dikumpulkan ya. Terima kasih. Setelah kalian mengerjakan soal, lanjut kita ke materi mengubah bentuk energi. Nah, tadi di berita tersebut ada apa anak-anak? Panel surya. Panel surya itu termasuk energi atau bukan? Nah, jawabannya cermati penjelasan Ibu berikut ini ya. Baik Bu. Nah, tadi kan Ibu bertanya, mengapa sih televisi itu pas kita menyalakan televisi itu memunculkan gambar dan suara? Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Karena dinyalakan. Karena dinyalakan. Ada lagi? Ada perubahan energi. Wah, sangat tepat. Jadi, saat televisi yang kita nyalakan itu memunculkan gambar dan suara, itu terdapat sebuah energi yang ada di televisi tersebut. Nah, tapi perubahan energinya itu apa aja sih yang ada di situ? Nah, kita akan mempelajarinya dengan tujuan kalian bisa menganalisis perubahan energi tersebut dan kalian juga bisa menelaah kebermanfaatan dari perubahan energi tersebut. Nah, lanjut. Apa sih sebenarnya yang Ibu katakan tadi itu? Energi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi energi adalah kemampuan atau daya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi secara umumnya energi merupakan sesuatu kemampuan yang dapat dilakukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Lanjut, mengapa sih energi itu penting? Energi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Misal nih, televisi kalau tidak ada energi itu tidak dapat berfungsi. Sama juga dengan kipas, magicom ataupun kulkas sekalipun yang ada di sekitar kita ini. Salah satunya kipas, kalau tidak ada energi itu kita tidak dapat merasakan manfaat dari alat-alat tersebut. Lanjut. Energi juga dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Misal kita menaiki motor. Nah, motor itu perlu bahan bakar kan? Nah, motor itu berguna bagi kita untuk mempercepat perjalanan kita mencapai suatu tujuan. Jadi dengan adanya energi, kita itu dapat merasakan fungsinya untuk membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di energi tersebut ada suatu perubahan bentuk energi, sama seperti televisi tadi. Jadi betul kata Mbak Hotim, ada suatu perubahan energi di dalam televisi yang bisa mengubah listrik menjadi energi lain, misal seperti televisi menjadi energi gambar dan
suara. Seperti itu. Nah, energi itu tidak dapat dimusnahkan. Anak-anak, energi hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, sama halnya dengan energi angin. Energi angin itu bisa loh anak-anak dibuat menjadi energi listrik. Salah satunya yaitu PLTA, Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin. Kemudian ada juga energi gerak yang bisa mengubah menjadi energi listrik, yaitu salah satunya kincir angin. Lanjut. Nah, di dalam perubahan bentuk energi itu tidak hanya dari bentuk energi satu ke energi yang lain. Nah, jadi perubahan energi juga bisa terdapat dua kali perubahan bentuk energi. Nah, ini contohnya HP. Di sekitar kita ada banyak HP ya. Nah, dan kita pun memiliki HP. Nah, di HP itu di dalam HP kita itu ada mengandung energi kimia di dalamnya. Kemudian dari energi kimia ini menghasilkan sebuah energi listrik yang bisa memunculkan gambar, suara, maupun energi panasnya. Paham anak-anak? Baik, selanjutnya, mengapa sih manusia memerlukan suatu energi? Jadi yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama ringkasan dari materi yang ada di PPT ini, yang pertama intinya membantu kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan dalam aktivitas sehari-hari. Intinya seperti itu. Nah, yang lain-lain itu ada inovasi teknologi, ada memenuhi permintaan energi dan lain-lain, itu berguna bagi manusia. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nih, seperti Mbak Reslan yang suka memasak. Dari energi kimia menjadi energi panas. Energi kimianya itu dari mana? Dari kompor. Kompornya itu menghasilkan suatu energi panas untuk bisa memasak makanan menjadi matang. Kemudian lanjut, yang suka makan? Saya. Iya, kita semua suka makan ya. Nah, dari aktivitas makan itu terdapat sebuah energi kimia. Energi kimia yang berasal dari makanan menjadi energi gerak untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang lain-lain, ada menyetrika. Menyetrika itu dari energi apa ke apa, anak-anak? Listrik ke panas. Pinter. Lanjut, menyalakan kipas angin. Dari energi apa ke energi apa? Listrik ke Gerak. Iya, panas juga bisa. Jadi ada dua perubahan bentuk energi di dalam menyalakan kipas angin. Lanjut, radio dari energi listrik menjadi energi bunyi. Betul. Menyalakan lampu. ada yang Iya, benar. Jadi setelah kita memencet apa itu anak-anak? Saklar memunculkan sebuah energi cahaya dan panas. Kemudian lanjut, menyalakan televisi. Yang tadi Ibu jelaskan dari energi listrik menjadi energi apa? Dan bunyi. Ya, panas juga. Menjemur pakaian. Nah, jadi ini ada hal baru nih, seperti PL, pembangkit listrik tenaga angin yang tadi. Nah, menjemur pakaian juga memanfaatkan suatu energi, yaitu langsung dari energi matahari menjadi energi panas. Lanjut, tadi kincir angin sudah. Dan ini apa ini anak-anak yang tadi ada di kincir? Iya, panel surya ya yang tadi di berita. Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, bertanya apa? Wujud energi kimia itu seperti apa?
Wujudnya itu tidak bisa dilihat, namun dapat kita rasakan. Sama seperti energi yang terdapat dalam makanan. Jadi kalau kita makan, itu kan kita memakan nasi. Nah, nasi itu nanti berubah menjadi energi kimia, kemudian kita melakukan aktivitas menjadi energi gerak. Seperti itu wujud energi kimia. Baik, sudah paham anak-anak? Sekarang kalian mengerjakan paman pergi. Jadi ini merupakan papan perubahan energi. Nanti kalian satu-satu mengerjakan sesuai aktivitas yang Ibu jelaskan tadi. Memasak energi apa menjadi apa gitu ya. Oke, dimulai dari Mbak Hatim, silakan. Teman-teman tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa teman-teman? Kipas. Kipas energi apa menjadi apa ya? Energi listrik, Bu. Ya, menjadi Gerak dan panas, Bu. Di tengah-tengah. menjadi energi gerak bisa? Betul? Betul? Oke, silakan ditaruh di sini. Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Asik. Silakan Daresan untuk maju. Ya, jadi Mbak Resa mendapatkan center. Center mengubah energi apa menjadi energi apa teman-teman anak-anak? Cahaya. Betul atau tidak? Oke. Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok A itu ada Mas Tegar di sebelah kanan duduknya. Kemudian Mbak Nursinta dan Mbak Ria Datus silakan ke sebelah kanan duduknya. Kemudian untuk kelompok B, Mbak Tarisa, Mbak Nuraili sama Mas Reza silakan duduk di tengah. Dan kelompok C, Mbak Hotim, Mbak Resta dan Mbak Ima silakan duduk sebelah kiri. Untuk Mbak Sasi bisa ke sebelah kanan. Untuk ya gabung ke kelompok A. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Baik, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya. Kalian berdiskusi. Jangan mengerjakan sendiri-sendiri ya. Ini kelompok A. Ini kelompok B. Ini kelompok C. Yuk dikerjakan baik-baik. Berdiskusi dengan temannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok A belum ya? Oke, silakan melanjutkan lagi. 2 menit lagi ya. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Tadi sudah diskusi dengan kelompok ya, anak-anak? Oke, sekarang kelompok B untuk presentasi ke depan. Ayo kelompok B mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalan dulu, Mbak, Bu. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Parisa. Nama saya Lili. Kalau ada yang perkenalan, bilangnya hai atau halo, gitu ya, Nana. Yo, ulangi. Halo semuanya. Kita dari kelompok B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili. Hai Lili. Nama saya Tarisa. Halo Tarisa. Nama saya Risa. Hai Reza. Di sini kita akan mempresentasikan jawaban dari
soal yang diberikan ibu guru. Dan di sini ada gambar mobil angin. Satu sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, Perintahnya disuruh ngapain di situ? Perintahnya dibaca juga ya. perintahnya jelaskan pemanfaatan dari pembangkit listrik di bawah ini. Ini gambarnya turbin angin ya teman-teman. Ya, itu turbin angin. Gunanya untuk apa, Mas Reza? Turbin angin sebagai pembangkit listrik. Ya, betul. Lanjut. Terus turbin angin juga bisa sebagai pompa air. Ya, Terus bisa juga sebagai Alternatif penggunaan bahan bakar. betul. Kemudian yang panel surya ya Bu. Ya, itu gambar apa, Nana? Panel surya. Fungsinya untuk apa? Untuk pembangkit listrik. Ya, betul. Yang kedua sebagai penerangan. Ya, pintar sekali. Lanjut. Sebagai pendingin ruangan Bu. Ya, betul. Sebagai pemanas air. Ya, sangat tepat. Dan sebagai pengisian daya angkat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, keren. Silakan boleh duduk. Sekarang kelompok A. Gimana soalnya? Sulit atau tidak? Jadi ini dari kelompok Mana perkenalannya? perkenalkan kami dari kelompok A. Aku Tegar. Hai Tegar. Halo, aku Ika. Hai Ica. Halo, aku Sinta. Hai Sinta. Hai Sasi. Jadi di sini kita diminta buat menjelaskan proses perubahan energi listrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus Ini yang gambar pertama itu ada gambar listrik. Ya, betul. Energi listrik dimasukkan ke mesin cuci. Gimana? Energi listrik mengubah Ya, mesin betul. cuci menjadi sebagai mesin cuci. mesin cuci mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi listriknya itu untuk menghidupkan energi gerak untuk mencuci pakaian. Ya, kemudian setelah mencuci pakaian dijemur. Betul sekali. Lanjut. Terus yang kedua ini ada gambar air conditioner atau AC. Nah ini kan ada energi listrik, terus mengubah AC menjadi energi gerak, terus jadinya energi dingin. Jadi fungsinya untuk mendinginkan udara di ruangan. Yeay, tepuk salut. Jempol-jempol, jempol-jempol, salut gitu loh. Oke, kelompok A silahkan duduk. Oke, terakhir kelompok C. Ya, kelompok terakhir kita. Halo teman-teman, Hai. kami dari kelompok C. Kenalin, aku Restan. Hai Resa. Aku Soti. Halo tim. Aku Ima. Hai Ima. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, instruksinya yaitu tariklah garis sesuai dengan nama benda dan perubahan bentuk energi dengan tepat. Ya, yang pertama ini ada gambar kipas angin, yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Ya, betul sekali. Jadi kipas
merubah energi listrik menjadi energi gerak. Lanjut. Yang gambar kedua ini ada televisi. Televisi itu energi listrik menjadi energi cahaya dan suara. Betul. Jadi televisi merubah energi listrik menjadi energi gambar dan ya. Lanjut. Selanjutnya ini ada kincir angin. Kincir angin. Kincir angin mengubah energi angin menjadi energi listrik. Ya, betul sekali. Jadi, kincir angin merubah energi angin menjadi energi listrik sebagai sebuah pembangkit. Lanjut. Yang terakhir ada gambar panel surya itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ya, betul. Jadi, panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Teman-teman ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok C. Keren semuanya. LKPD-nya boleh dibawa pulang buat belajar ya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, mengerjakan media, paman pergi. Sekarang Ibu akan membagikan lembar soal evaluasi untuk pemahaman kalian lebih lanjut. Nah, ini nggak boleh diskusi ya. Ini mengerjakannya sendiri-sendiri. Nggak boleh nyontek juga. Apa? Nggak boleh. Dituliskan nama kelas yang ada di situ ya, sesuai instruksi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Makasih ya kawan-kawan. Baik, sejauh materi yang sudah kita pelajari, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kesimpulan kita pada pelajaran kali ini yaitu kita belajar mengenai apa? Energi. Terus apa lagi? Perubahan bentuk energi. Kemudian pemanfaatan perubahan energi. Baik. Kemudian dari materi yang sudah kita pelajari, apakah ada kesulitan? Tidak. Kemudian, apakah kalian senang? Senang. Ya. Baik. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu ada kesalahan pada pembelajaran hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.